I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kasihan kasihan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah limpahan rahmatnya kita semua diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nindita Nopianti dengan NIM 2203031 dari kelompok 5 beserta rekan-rekan saya ada Neng Helen Sri Intan dengan NIM 2203030, ada Shelly Nur Halimah 2203032 dan ada Siti Rohmah dengan NIM 2203065. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan tentang metode integral dan volume benda putar. Adapun daftar pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada pengertian, konsep volume benda putar, langkah-langkah menghitung volume benda putar, aplikasi metode integral pada volume benda putar, contoh soal perhitungan volume benda putar, keuntungan penggunaan metode integral, keterbatasan penggunaan metode integral, studi kasus, kesimpulan, dan saran. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pengenalan metode integral. Metode integral adalah salah satu teknik matematika yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva atau volume benda 3 dimensi. Metode ini memainkan peran penting dalam berbagai bidang, seperti fisika, teknik, dan ekonomi, di mana perhitungan area dan volume menjadi hal yang penting. Selanjutnya, ada definisi integral. Integral adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung jumlah atau akumulasi dari suatu variabel atau fungsi yang berubah secara kontinu. Integral dapat dilihat sebagai kebalikan dari operasi derivatif, di mana derivatif mengukur laju perubahan, sementara integral mengukur perubahan total. Integral dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah proses mencari fungsi yang turunannya adalah fungsi awal, sedangkan integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva atau volume benda 3 dimensi. Pemahaman yang baik tentang konsep integral sangat penting dalam berbagai bidang ilmu termasuk fisika, teknik, dan ekonomi. Selanjutnya ada konsep volume benda putar. Volume benda putar adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung volume 3 dimensi dari suatu benda yang terbentuk ketika suatu kurva datar diputar mengelilingi sumbu tertentu.
Konsep ini sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik dan sains, seperti dalam menghitung volume tangki, tabung, dan benda-benda berbentuk silinder. Konsep volume benda putar didasarkan pada prinsip bahwa volume suatu benda tiga dimensi dapat dihitung dengan mengintegralkan luas penampang melintas benda tersebut sepanjang sumbu putarnya. Dengan memanfaatkan metode integral, kita dapat menghitung volume benda dengan bentuk yang rumit dan tidak beraturan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Langkah-langkah menghitung volume benda putar. Ada 1. Identifikasi kurva. Tentukan kurva yang akan diputar untuk membentuk benda 3 dimensi. Kedua, hitung luas penampang melintang benda pada setiap titik sepanjang sumbu berputar. 3. Integrasikan sepanjang sumbu. Jumlahkan seluruh luas penampang untuk mendapatkan volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar, langkah pertama adalah mengidentifikasi kurva yang akan diputar. Selanjutnya, kita hitung luas penampang melintang benda pada setiap titik sepanjang sumbu putar menggunakan integral. Terakhir, kita jumlahkan seluruh luas penampang untuk mendapatkan volume total benda putar. Aplikasi metode integral pada volume benda putar. Metode integral merupakan alat matematis yang sangat berguna dalam menghitung volume benda 3 dimensi. Dengan memanfaatkan konsep integral, kita dapat menghitung volume berbagai jenis benda putar, mulai dari tabung, kerucut, hingga bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Aplikasi metode integral pada perhitungan volume benda putar mencakup berbagai bidang seperti dalam perancangan tangki, pemodelan teknik, dan analisis struktur perhitungan dan akurat dari volume benda. Benda ini menjadi sangat penting dalam memastikan definisi yang efisien dan aman. Contoh soal perhitungan volume benda putar. Ada bola padat. Perhitungan volume bola padat dengan jari-jari R dengan menggunakan rumus integral. Kita dapat menghitung volume bola sebagai revolusi tengah lingkaran dari titik 0,0 ke titik R,0. Adapun kerucut terpancung. Perhitungan volume kerucut terpancung dengan jari-jari alas R1, jari-jari atas R2, dan tinggi H. Bentuk ini dapat diperoleh dengan memutar garis lurus dari R1,0 ke R2,H mengelilingi sumbu vertikal. Adapun permukaan bebas. Tentukan volume benda dengan permukaan bebas yang digambarkan oleh kurva Y sama dengan Fx. Dengan memutar kurva tersebut mengelilingi sumbu X, kita dapat menghitung volumenya menggunakan integral. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Keuntungan penggunaan metode integral. Yang pertama ada akurasi yang tinggi. Metode integral dapat memberikan hasil perhitungan volume yang sangat akurat, bahkan untuk benda-benda dengan bentuk kompleks. Dengan menggunakan fungsi matematika yang tepat, kita dapat menghitung volume secara presisi, memastikan desain dan analisis yang andal. Yang kedua ada efisiensi komputasi. Dibandingkan dengan metode numerik lainnya, metode integral dapat lebih efisien secara komputasi. Proses perhitungan volume dengan integral dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, terutama untuk benda-benda dengan bentuk yang dapat dimodelkan dengan fungsi matematika. Yang ketiga ada aplikasi yang luas. Metode integral tidak hanya berguna untuk menghitung volume benda putar, tetapi juga dapat diterapkan dalam banyak bidang lain seperti fisika,
teknik, ekonomi, dan sains. Kemampuannya dalam menghitung akumulasi dan jumlah membuat metode ini menjadi alat yang sangat powerful dan versatil. Metode integral memiliki beberapa keterbatasan, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama kompleksitas matematis. Meskipun metode integral sangat kuat, perhitungannya dapat menjadi kompleks, terutama untuk bentuk-bentuk benda putar yang rumit. Persamaan integral yang harus diselesaikan dapat menjadi sangat rumit, membutuhkan keterampilan matematika yang canggih. Yang kedua ada keterbatasan data. Metode integral memerlukan pengetahuan yang akurat tentang bentuk kurva atau fungsi yang menggambarkan benda putar. Jika data awal tidak lengkap atau tidak akurat, hasil perhitungan volume juga akan menjadi tidak valid. Yang ketiga ada asumsi sederhana. Dalam beberapa kasus, metode integral yang mengharuskan kita membuat asumsi-asumsi sederhana tentang bentuk benda putar agar perhitungan dapat dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara hasil perhitungan dan volume sebenarnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus sederhana. Hitung volume benda yang terjadi jika daerah pada kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X, di mana kita bisa melihat kuadran dari grafik yang telah kita buat. Langkah yang pertama yaitu identifikasi batas-batas integral. Daerah yang akan diputar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, sumbu X, Y sama dengan 0. Maka, batas integral untuk X adalah dari 0 hingga 2. Selanjutnya yaitu volume dengan metode cakram. Volume benda yang terbentuk dengan memutar daerah di sekitar sumbu X dapat dihitung menggunakan integral, di mana V sama dengan integral A menuju B, V fx kuadrat dx, di mana fx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya, masukkan fungsi dan batas-batas. Fungsi fx sama dengan x kuadrat, batas A sama dengan 0, B sama dengan 2. Maka untuk volumenya yaitu V sama dengan integral A menuju atau 0 menuju 2 pi x kuadrat pangkat 2 dx. Selanjutnya yaitu sederhanakan fungsi di dalam integral, di mana x kuadrat pangkat 2 sama dengan x pangkat 4. Sehingga integralnya menjadi V sama dengan pi integral dari 0 menuju 2 X pangkat 4 dx. Selanjutnya yaitu menghitung integral, di mana dari 1/5 V 2 pangkat 5 dikurangi 0, di mana kita mengkalikan 2 di pangkat 5 menjadi 32/5 V. Volume benda yang terjadi jika daerah pada kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X2 dan garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X adalah, atau hasilnya yaitu 32 V/5 satuan kubik. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari rekan saya. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan pi m per det. Pada saat t detik, kecepatan bola dinyatakan dengan pi sama dengan 25 dikurangi t pada t sama dengan 6 detik. Posisi bola berada pada jarak 120 meter dari titik asal. Tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu. Untuk jawaban, pertama diketahui
kecepatan bola sama dengan pi T sama dengan 25 dikurangi T. Untuk posisi bola sama dengan 6 detik adalah 120 meter. Selanjutnya, kecepatan sebagai turunan dari posisi itu pi sama dengan ds per dt, sehingga ds sama dengan pi dikali dt. Lalu, integrasi untuk menemukan posisi S atau T. S sama dengan integral pi dt sama dengan integral 25 dikurangi T kali dt. Lalu, lakukan integrasi terhadap fungsi 25. Kurangi T. S sama dengan integral 25 dikurangi T dt sama dengan integral 25 kali dt dikurangi integral T dikali dt. Sehingga hasil integrasinya itu S sama dengan 25T dikurangi 1/2 T kuadrat ditambah C, di mana 120 sama dengan 25 dikali 6 dikurangi 1/2 dikali 6 pangkat 2 ditambah C atau konstanta, di mana konstanta sama dengan 12. Jadi, posisi benda adalah fungsi waktu adalah S kurang ST sama dengan 25T dikurangi 1/2 dikali T kuadrat ditambah 12. Selanjutnya, contoh kasus studi. Pada suatu hari, Supri sedang memanen blueberry, kemudian dia mengambil sebuah tong blueberry. Supri kemudian penasaran untuk menghitung volume tong tersebut agar ia bisa memperkirakan kira-kira berapa tong blueberry yang akan dia bawa. Kemudian, ia teringat akan pelajaran kalkulus yang ia dapatkan pada saat kuliah. Supri kemudian mengukur tong tersebut. Data yang didapat Supri dari mengukur tong tersebut ialah jari-jari atas dan bawah tong adalah 30 cm dan jari-jari tengah 40 cm, serta tinggi tong adalah 1 meter. Setelah itu kemudian Supri menghitung volume tong tersebut. Jawaban: hal pertama yang dilakukan Supri ialah meletakkan tong pada sisinya. Hal ini berguna untuk membuat suatu perhitungan aljabar. Pada perhitungan ini, Supri menggunakan dasar rumus integral tertentu untuk mencapai volume tong blueberry tersebut. Kemudian Supri menemukan persamaan parabola dengan titik di 0,40 dan melalui titik 50 ke 30. Dan menggunakan rumus X dikurangi H dikali 2 sama dengan 4 kali A dalam kurung Y dikurangi K. Sekarang H, K adalah 0,40 sehingga akan didapatkan X dikurangi H dikali 2 sama dengan 4 kali A dalam kurung Y dikurangi K. Selanjutnya, X dikurangi 0 dikali 2 sama dengan 4 dikali A dalam kurung Y dikurangi 40. Lalu, 2X sama dengan 4 dikali A dalam kurung Y dikurangi 40 dan parabola melewati 50,30 sehingga 50 dikali 2 sama dengan 4A dalam kurung 30 dikurangi 40. Lalu hasilnya itu 2500 sama dengan 4A dikali minus 10 dan 4A sama dengan minus 250. Jadi persamaan sisi barel yaitu 2X sama dengan minus 250 dalam kurung Y dikurangi 40, yaitu Y sama dengan min 2X per 250 ditambah 40. Kemudian,
Mencari volume tong yang dihasilkan ketika kita memutar parabola antara X sama dengan minus 50 dan X sama dengan 50 sekitar sumbu X, sesuai pada gambar yang tertera. Selanjutnya, maka didapat perhitungan integral sebagai berikut. Pi sama dengan Pi integral A menuju B Y kuadrat dx sama dengan Pi integral minus 50 menuju 50 dalam kurung minus X kuadrat per 250 ditambah 40 pangkat 2 dikali dx. Selanjutnya, Pi integral minus 50 menuju 50 dalam kurung X pangkat 4 per 62.500 dikurangi 80 X kuadrat per 250 ditambah 1600 dikali dx. Sehingga Pi dalam kurung X pangkat 5 per 312.500 per 80 X pangkat 3 per 750 ditambah 1600 X minus 50 menuju 50. Jadi, didapat volume tong blueberry yang didapatkan Supri dengan menggunakan perhitungan integral yaitu 425,2 liter. Contoh soal berikutnya yaitu hitung volume benda jika daerah dibatasi dengan Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan 2 dan diputar mengelilingi sumbu X. Pada penyelesaian tersebut, kita akan menyelesaikan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, ada visualisasi daerah dan pemahaman rotasi, di mana daerah yang dibatasi adalah antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Ketika daerah ini diputar mengelilingi sumbu Y, kita mendapatkan sebuah benda berbentuk cangkang. Kedua, menggunakan metode cangkang silinder, atau bisa kita sebut cell method. Dalam metode ini, kita membayangkan bahwa volume benda yang terbentuk adalah hasil dari cangkang-cangkang silinder yang sangat tipis dengan ketebalan dx. Radius dari setiap cangkang adalah x dan tinggi dari setiap cangkang adalah y sama dengan x kuadrat. Yang ketiga, rumus volume cangkang. Volume dari setiap cangkang kecil dengan ketebalan dx adalah 2V kali radius kali tinggi kali ketebalan, atau dalam bentuk integral yaitu V sama dengan integral dari A ke B 2Vx kali Y dx. Dalam konteks ini, Y sama dengan X kuadrat sehingga rumus menjadi V sama dengan integral 0 sampai 2Vx kali X kuadrat dx. Yang keempat, penyederhanaan integral. Kita gabungkan antara X dikali X kuadrat menjadi X pangkat 3. Jadi integralnya menjadi V sama dengan. Selanjutnya 4, menyederhanakan integral. Kita gabungkan X kali X pangkat 2 menjadi X pangkat 3. Jadi integralnya menjadi V sama dengan 2V integral 0 sampai 2 X pangkat 3 dx. Kemudian kita evaluasi integral tersebut menjadi V sama dengan 2V X pangkat 4 per 4 integral 0 hingga 2. Selanjutnya, kita hitung nilai integral di batas bawah dan batas atas. V sama dengan 2V 2 pangkat 4 per 4 dikurang 0 pangkat 4 per 4 menjadi V sama dengan 2V 16 per 4 dikurang 0. V sama dengan 2V kali 4 menjadi V sama dengan 8V. Kesimpulan, jadi volume benda yang dihasilkan oleh rotasi daerah tersebut mengelilingi sumbu Y adalah 8Pi satuan volume. Dan gambar ini menunjukkan bahwa volume dapat dihitung dengan metode cangkang silinder dan integral hasilnya adalah 8V. Selanjutnya, tentukan persamaan kurva jika diketahui gradiennya ditentukan oleh dy per dx sama dengan 6x kurangi 4, di mana kurva tersebut melalui titik 3 dan 4. Jawab,
Y sama dengan integral dy sama dengan integral 6x dikurangi 4 sama dengan 6/2 x kuadrat dikurangi 4x ditambah konstanta sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah konstanta, di mana melalui titik 3 dan 4 sama dengan 27 dikurangi 12 ditambah konstanta, sehingga konstanta sama dengan min 11, sehingga persamaan kurva sama dengan Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 11. Pada bidang ekonomi, soalnya penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimasi tanpa kendala, dan optimasi dengan kendala atau fungsi Lagrange. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai DC per DX, turunan C terhadap X. Dengan demikian dapat didefinisikan harga marginal sebagai DP per DX, pendapatan marginal sebagai DR per DX, dan keuntungan marginal sebagai DP per DX. Berikut soalnya, sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25x dikurang 0,003x kuadrat dengan jumlah persatuan x sama dengan 1000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Jawab penyelesaiannya, biaya rata-rata sama dengan CX per X sama dengan 3.200 ditambah 3,25x dikurang 0,0003x kuadrat per X sama dengan 3.200 ditambah 3,25 dikali 1000 dikurangi 0,003 dikali 1000 kuadrat per 1000 sama dengan 6.150 per 1000 sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 dikali 1000 sama dengan 6.150. Biaya marginal sama dengan DC per DX sama dengan 3,25 dikurangi 0,006x sama dengan 3,25 dikurang 0,0006 dikali 1000 sama dengan 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 dikali 1000 sama dengan 2.650 pada X sama dengan 1000. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan sebanyak Rp6.150 untuk memproduksi 1000 barang pertama dan membutuhkan Rp2.650 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke-1000. Hanya dibutuhkan Rp2.650 untuk membuat 1000 barang yang sama. Selanjutnya yaitu ada soal mengenai seperti gambar tentang volume benda putar, di mana gambar daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Hitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X jika diputar pada sumbu Y. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus melakukan beberapa langkah penyelesaian, di mana yang pertama tentukan daerah yang dibatasi. Kurva yang digunakan adalah Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Yang kedua, tentukan titik potong kedua kurva. Untuk menentukan titik potong kedua kurva, setarakan Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan X, di mana X kuadrat sama dengan X. Selanjutnya pindahkan semua ke satu sisi. X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Selanjutnya faktorkan, di mana X dalam kurung X dikurangi 1 sama dengan 0. Solusi untuk X adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Selanjutnya masukkan kembali nilai X ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 0,0 dan 1,1. Selanjutnya yaitu hitung volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar, jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar terhadap sumbu Y, dapat dihitung dengan menggunakan metode cakram atau cincin. Nah, di sini saya menggunakan metode cincin, di mana V sama dengan V integral 0 menuju 1 akar dari Y kuadrat
dikurangi Y pangkat 2 DY. Selanjutnya, substitusikan persamaan yang ada. Pi sama dengan Pi integral 0 menuju 1 Y dikurangi Y kuadrat DY. Selanjutnya, hitung integralnya, di mana Pi sama dengan Pi Y kuadrat per 2 dikurangi Y pangkat 3 per 3 untuk 0 menuju 1. Pi sama dengan Pi 1 per 2 dikurangi 1 per 3 dikurangi 0 dikurangi 0. Lalu sederhanakan dari persamaan tersebut menjadi Pi sama dengan Pi 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Selanjutnya, cari nilai Pi sama dengan Pi 3 per 6 dikurangi 2 per 6, di mana hasil akhirnya yaitu Pi sama dengan 1 per 6 Pi, atau Pi sama dengan 1 per 6 satuan volume. Jadi, volume benda putar yang berbentuk dari daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan YX jika diputar terhadap sumbu Y adalah 1 per 6 Pi satuan volume. Baik, saya akan menjelaskan soal ini. Pertama, identifikasi daerah yang diputar. Daerah yang diputar dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Menentukan volume benda putar. Kita akan menghitung volume benda putar yang dibentuk ketika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu X. Untuk ini, kita menggunakan metode cakram atau cincin. Yang ketiga, menggunakan metode cakram. Rumus umum untuk volume benda putar menggunakan metode cakram adalah Pi sama dengan integral A ke B V dalam kurung R dalam kurung Y kuadrat dikurangi R dalam kurung Y kuadrat DY. Di sini R dalam kurung Y adalah jarak dari sumbu putar ke tepi luar daerah dan R sama dengan Y adalah jarak dari sumbu putar ke tepi dalam daerah. Menentukan batas integral dan fungsi. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X. Batas integral diperoleh dari titik potongan kedua kurva yaitu dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 1. Karena kita memutar mengelilingi sumbu X, kita menyelesaikan integral dalam variabel Y. Adapun fungsi luar X, akar pangkat Y dari Y sama dengan X kuadrat, fungsi dalam X sama dengan Y dari Y sama dengan X. Rumus volume dapat dihitung dengan integral, yaitu Pi sama dengan 2Pi integral 0 ke 1 dalam kurung Y dikurangi Y kuadrat DY. Penyelesaian integral Pi sama dengan 2Pi dalam kurung 2 per 5 Y pangkat 5 per 2 dikurangi 1 per 3 dikurangi Y pangkat 3 0 ke 1. Batas evaluasi integral sama dengan Pi sama dengan 2Pi dalam kurung 2 per 5 dikali 1 pangkat 5 per 2 dikurangi 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi dalam kurung 2 per 5 dikali 0 pangkat 5 per 2 dikurangi 1 per 3 dikali 0 pangkat 3. Seterusnya Pi sama dengan 2Pi dalam kurung 2 per 5 dikurangi 1 per 3. Pi sama dengan 2Pi dikurangi 6 dikurangi 5 per 15. Pi sama dengan 2Pi dalam kurung 1 per 15. Pi sama dengan 2Pi per 15. Jadi, hasil akhirnya adalah volume benda putar ialah 2 per 15 Pi satuan volume. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian bahasan mengenai metode integral dan volume benda putar, bahwa teknik integral merupakan alat matematis yang sangat berharga dalam menghitung volume berbagai bentuk 3 dimensi. Dengan mengintegrasikan luas penumpang melintas panjang sumbu putar, kita dapat memperoleh hasil perhitungan volume yang akurat, bahkan untuk benda-benda kompleks. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti kompleksitas matematis, kebutuhan data yang akurat,
dan perlunya membuat asumsi-asumsi sederhana. Untuk mengoptimalkan penggunaan metode integral dalam perhitungan volume benda putar, disarankan untuk terus meningkatkan keterampilan matematika dan pemahaman konseptual. Selain itu, pengembangan algoritma dan perangkat lunak yang dapat membantu proses perhitungan juga dapat sangat bermanfaat, terutama untuk benda-benda dengan bentuk yang rumit. Dengan kombinasi penguasaan teknik integral dan kemajuan teknologi, diharapkan perhitungan volume dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat dalam berbagai aplikasi rekayasa dan sains. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.